Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa laksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dan memakai masker ketika bepergian. Nah, hari ini Ustadz akan memberikan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Masih tentang organ gerak hewan. Silakan kalian bisa buka buku cetaknya halaman 22. Pada pembelajaran 3 ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu PPKN, tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu IPS, menjelaskan luas dan letak negara Indonesia. Yang terakhir yaitu bahasa Indonesia, menentukan ide pokok dari teks. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah PPKN, tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mutlak harus kita terima dan laksanakan. Nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini dan yang akan datang. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Tujuannya agar tercipta suasana yang tenang, harmonis, sejahtera, aman, dan damai. Pancasila itu merupakan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar. Nah, berarti Pancasila itu memiliki 5 dasar atau prinsip. Di antaranya yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maksudnya yaitu orang dapat beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, contoh sikap yang mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu 1. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, tidak melakukan penistaan agama seperti pembakaran tempat ibadah ataupun menjelekkan agama yang lain. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain seperti diskriminasi, memilih-milih, membuli atau menjelekkan agama atau sifat orang lain. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Misalnya atau contohnya yaitu bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang kedua yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang kedua, peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain, seperti memberi bantuan kepada orang yang terkena musibah.
Itulah nilai-nilai dari sila Pancasila. Selanjutnya yaitu muatan pelajaran IPS tentang menjelaskan luas dan letak negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan 17.499 pulau. Luas total wilayah Indonesia adalah 7.801 km persegi yang mencakup dari Sabang sampai Merauke. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, letak geografis Indonesia yang sangat strategis juga berpengaruh dalam kehidupan penduduknya. Di antaranya yaitu 1. Indonesia berada pada persilangan lalu lintas dunia yang ramai sehingga menguntungkan Indonesia dari segi ekonomi karena banyak kapal-kapal yang mengirimkan dagangan melalui laut Indonesia. Yang kedua yaitu Indonesia memiliki 3 iklim utama, yaitu iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Yang ketiga, iklim tropis menyebabkan udara rata-rata di Indonesia itu panas. Hal ini terjadi karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Muatan pelajaran yang ketiga yaitu bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok dari teks. Nah, kalian sudah mempelajari peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikut ini merupakan contoh bacaan teks tentang Provinsi Jawa Tengah. Kondisi geografis Jawa Tengah. Silakan kalian bisa baca teksnya sendiri. Kemudian Ustadz akan memberikan contoh ide pokok dari teks tersebut. Ide pokok dari teks tersebut adalah Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Kalimat penjelas dari ide pokok tersebut yaitu ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, dan Jawa Timur di sebelah timur serta Laut Jawa di sebelah utara. Nah, itulah materi yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap laksanakan 3M. Sekian dari Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.